Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kami bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bulumihi wa barakatihi wa nafahati umadati wa karamati fid darini amin. Sampai wa naqdu az-zahabu wal fiddatu madruban kana aw ghayr madrubin bin naqdi kato amin bito amin. Bermula mata uang emas dan perak yang telah dicetak ada ia, yang dicetak ada ia emas perak, maksudnya dicetak jadi mata uang, aw ghairu madrubin atau tidak dicetak, bin naqdi dijual dengan nakad, itu sama hukumnya dengan menjual makanan dengan makanan. Fa in bi'a bi jinsihi, maka jika dijual ia nakad dengan jenisnya nakad, kazahabin bi zahabin, seperti emas dengan emas, au fiddatin bi fiddatin, atau perak dengan perak, usturito, niscaya disyaratkan al-mumasalatu akan sama banyak, wal hululu dan akan tunai, wal taqawudu dan serah terima, qabla tafarruqi sebelum berpisah. Wa in bi'a, dan jika dijual akan ia nakad bi ghairi jinsihi, dengan selain jenisnya nakad, kazahabin bi fiddatin, seperti emas dengan perak, jazat tafadul, niscaya boleh saling melebihkan. Tentunya emas lebih sedikit daripada perak. Wasturital hululu wa taqawud, dan disyaratkan akan tunai dan serah terima, qabla tafaruqi sebelum berpisah antara penjual dan pembeli dari majlis, lil hadis sabiq, karena hadis yang telah terdahulu. Wala riba fi fulusir ra'ija fil asahi wa yajuzu bai'u ba'diha bi ba'din mutafadilan wa ila ajalin, dan tidak ada hukum riba, maksudnya tidak ada hukum ribawi fil fulus, pada mata uang ra'ija, khilafi, kait itu karena ada khilaf. Ar-radijah, mata uang yang laku. Radijah ada makna laku, laris. Tidak ada hukum riba pada fulus, uang kertas, walaupun terbuat dari timah atau tembaga, itu masuk kategori fulus. Ra'ijah yang berlaku ia pada pendapat asal. Juzu bai'u ba'diha bi ba'din, maka boleh menjual sebahagiannya mata uang yang berlaku dengan sebagian yang lain, mutafadilan, saling melebihkan, wa ila ajalin, dan hingga waktu tempo. Kalau secara zahir membeli rupiah dengan rupiah tidak ada riba, walaupun tidak sama banyak, walaupun tidak tunai, walaupun tidak serah terima dan majlis,
Tapi uang rupiah yang kita punya zatnya tidak memiliki nilai sama sekali. Nilainya ada pada simpanan emas. Nah, karena dia adalah sebagai pengganti dari emas, karena emas itu berat atau berisiko untuk dilakukan transaksi, kata mereka, haknya digantilah uang kertas. Nah, dilihat dari sudut pandang ini, maka uang kertas wajib zakat. Uang kertas berlaku padanya hukum mata uang emas dan perak, karena nilainya bukan pada kertasnya, tapi pada nilai emas yang disimpan. Karena setiap negara wajib mencetak mata uangnya sesuai dengan simpanan emasnya. Nah, akhirnya terjadilah hukum riba pada uang kertas hari ini. Walau ba'a ta'aman aw naqdan bi jinsihi jizafan tamkhinan hizran litasawi lam yasihal bay'u. Jikalau menjual dia seseorang akan makanan atau akan nakad, bijinsihi dengan jenisnya, makanan dengan makanan, beras dengan beras, gandum dengan gandum, atau nakad, emas dan emas, perak dan perak, jizafan keadaan bertumpuk dengan serajim, tamkhinan yang diperkirakan, hizran litasawi yang diperkirakan sama, niscaya tidak salah jual beli. Wa in kharaja sawaan, walaupun terbuktilah kedua-duanya antara makanan yang menjadi mabih dengan makanan yang jadi sama, sawaan keadaan sama. Kenapa tidak sah jual belinya? Lil jahli bil mumasalah alal bai'i, karena tidak tahu dengan sama banyaknya ketika menjual. Wa bai'u bi ghairi jinsihi, dan menjualnya makanan dan nakad dengan selain jenisnya, hakadan ditumpuk, yasihu sah ia jual beli, wa illam yatasawaya, walaupun tidak sama kedua-duanya. Nah, jadi si penjual menjual setumpuk padinya dengan setumpuk padi kawannya. Kalau lihat tumpukannya itu diperkirakan sama jumlahnya, maka hukum jual beli tidak sah. Hukum jual beli tidak sah, walaupun setelah itu ketika ditakar atau ditimbang jumlahnya ternyata sama, tetap tidak sah. Kenapa tidak sah? Bukankah dalam akad itu cukup ma fi nafsil amri? Jawabannya, karena mumasalah itu hukumnya wajib dalam jual beli ini. Sementara ketika akad, mumasalah itu belum bisa dipastikan. Mumasalah itu adanya setelah akad terjadi, maka hukumnya tidak sah. Nah, hukumnya tidak sah. Tapi kalau kita jual makanan dengan selainnya, setumpuk gandum dengan setumpuk padi, setumpuk jagung dengan setumpuk kacang hijau, tanpa diketahui ukurannya, hukumnya sah-sah saja, karena tidak perlu syarat mumasalah, karena barangnya tidak sama. Yang penting tunai serah terima dalam majelis, karena masih dalam kategori sesama makanan. Walau ba'ahu hadhihi as-sabura bitilka makaila
jikalau menjual ia seseorang akannya pembeli akan ini setumpuk makanan, dengan demikian makanan yang ditakar, makilah ay kailan bi kailin, yang ditakar dengan takaran, atau hadid darohima. Hadid darohima, darohima bukan karena ismul ladzi dan sarif nasabnya, tapi karena naat, karena maf'ul bih daripada ba'a. Jikalau menjual ia seorang akannya pembeli akan ini beberapa dirham, tidak tahu jumlahnya berapa. Bil tilka muwazanah, dengan demikian dirham yang sudah ditimbang, fa inna kailan awaznan, fa inna fa'in kila ini kala panjang setelah kembali. Kalau di sini kila. Hah? Fa'in kailan. Nah, itu yang enggak benar. Fa'in kila awuzina wa kharajata sawa'an sahal bainu. Maka jika ditakar kedua-duanya atau ditimbang kedua-duanya dan terbukti kedua-duanya sama, niscaya sahlah jual beli. Wa illa jika tidak sama ternyata, niscaya tidak sah ia jual beli menurut pendapat Azhar. Bedanya, kalau yang awal itu barang yang dijual dengan nilai itu sama-sama tumpukan makanan. Pembahasan yang kedua ini, satunya tumpukan, yang satunya dihitung. Satunya tumpukan, yang satunya ditakar. Jadi ada salah satu yang diketahui jumlahnya secara pasti, yang satunya enggak, soburoh, tumpukan makanan. Kalau di atas soburoh dan soburoh, setumpuk makanan dan setumpuk makanan, terjadi transaksi, kalaupun sama enggak sah. Yang kedua, setumpuk makanan dengan makanan yang ditakar. Setumpuk makanan, setumpuk uang dirham dengan uang dirham yang telah tahu jumlahnya. Nah, kalau ditakar kembali dan ditimbang ternyata sama, maka menurut pendapat Azhar hukumnya sah. Kalau ternyata sama, kalau enggak sah. Wa alasani, menurut pendapat yang kedua, yasihu fil kabira bi qadri ma yuqabil as-saghira. Sah ia jual beli pada yang besar dengan kadar sesuatu yang mengimbangi ia akan yang kecil. Menurut pendapat yang kedua, sah ia jual beli pada yang besar dengan kadar sesuatu yang mengimbangi ia akan yang kecil, dan bagi pembeli yang besar itu khiyar. Walil mustaril kabira al khiyaru, bagi pembeli yang besar itu khiyar. Jadi pendapat kedua mengatakan, kalau terbukti barang yang dijual itu lebih kecil daripada nilai pembelinya, misalnya
setelah dihitung barang yang statusnya barang dijual hanya 30 liter, sementara barang yang dijadikan alat beli, bahan pokok yang dijadikan alat beli itu 32. Itu mana kabiro. Dirham yang statusnya barang dijual itu lebih kecil dengan dirham yang statusnya menjadi alat beli. Karena walaupun bagaimanapun kalau jual beli barter tetap ada namanya barang yang mabih, kemudian ada namanya saman. Nah, selagi samannya lebih besar daripada barang yang dibeli, hukum jual beli sah. Pendapat kedua, berarti rugilah pembeli karena uangnya lebih banyak daripada uang dibeli, makanannya lebih banyak pada makan dia beli. Oleh sebab itu dia boleh khiyar. Nah, bagi pembeli yang kabirah boleh khiyar. Tapi kalau mampu mukhalafahnya, ternyata barang yang dibeli lebih besar daripada barang yang dijual, makanan yang statusnya mabih lebih besar daripada saman, maka jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah karena terjadi unsur penipuan kepada pedagang. Titik. Wa tu'tabarul mumasalah fis samari wal hububi waqtal jafafi. Diperhitungkan atau dianggap sama pada buah-buahan dan biji-bijian pada waktu kering. Artinya alladzi yahsulu bil kamal, kering yang hasil dengannya oleh kesempurnaan, yang hasil dengannya oleh kesempurnaan. Apa maksud hasil kesempurnaan? Barang itu sudah bisa disimpan tahan lama, itu maknanya kamal. Kalau padi itu sudah dirontokkan dari tangkainya, sudah dipisahkan dari ampasnya, sudah dikeringkan dari air, ini baru masuk kategori kamal. Di saat itulah ditakar, di saat itulah ditimbang. Kalau korma, kamalnya ketika dia jadi korma kering. Anggur, kamalnya ketika dia sudah jadi zabib. Nah, kismis bisa disimpan tahan lama. Maka pada saat itulah berlaku hukum sama. Maka jual beli anggur basah dan anggur basah nggak sah, walaupun timbangannya sama. Jual beli korma basah dan korma basah tidak sah, walaupun timbangannya sama. Kenapa sama? Karena dia belum sampai haddul kamal. Kalau keduanya ini sekilo korma basah dan sekilo korma basah, ketika dikeringkan nanti hasilnya belum tentu sama. Misalnya ini menjadi 1 kilo, ini jadi 6 on, maka tidak dianggap sama. Nah, anggapan sama dalam syariat itu ketika waqtal jafaf. Wa qad yuqtabarul kamalu bil jafafi awalan. Dan kadang-kadang diperhitungkan kamal dengan dikeringkan pada pertama sekali. Kadang-kadang diperhitungkan kamal dengan jafaf, dengan kering awalan pada awal kali. Wa dzalika fi mas'alatil araya al-atiyah fi babil usul was thimar. Demikian itu pada masalah araya yang akan datang penjelasannya nanti di dalam bab usul dan thimar. Nanti ada bab khususnya. Titik.
Fala yuba'u ratbun rutabun fala yuba'u rutabun, maka tidak dijual korma basah birutabin, dengan korma basah dan domarok rut. Wala bitamrin, tidak juga dengan tamar. Wala bitamrin, atau kepada rutabin. Ulang ambilnya, fala yuba'u rutabun bitamrin, maka tidak dijual korma basah dengan korma kering. Wala inabun bi inabin, tidak dijual anggur basah dan anggur basah. Wala bizababin, tidak dijual anggur basah dan anggur kering. Kenapa tidak boleh dijual? Lil jahlil an, karena tidak diketahui saat ini, saat masih basah, bil mumatsalati waqtal jafaf, dengan sama banyak pada waktu keringnya nanti. Wal aslu fi dzalika, dasar hukum dalam hal itu adalah annahu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suila, ditanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bai'ir rutabi bitamri, tentang menjual korma basah dengan korma kering. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang usur rutabu idza yabisa, apakah akan berkurang korma basah apabila dia nanti kering? Faqalu, menjawab mereka sahabat yang bertanya, na'am. Fanaha dzalik, maka melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari demikian menjual korma basah dengan korma kering. Merakan-akannya hadis oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya. Wasahhahahu, menganggap sahih ya Imam Tirmizi akannya hadis. Fihi isyaratun, dalam hadis itu ada isyarat. Jadi fuqaha membaca isyarat-isyarat dalam hadis, isyarat hukum, isyarat qaidah, isyarat batasan-batasan. Hadis itu memberikan isyarat kepada annal mumatsalatu tabaru inda jafaf, sesungguhnya sama banyak itu dianggap sama ia ketika kering. Wa ulhiqa birrutabi fima dzukir tariyul laham, disamakan hukum dengan korma basah fima dzukir, pada hadis yang telah disebutkan, akan yang basah atau yang mentah daging. Tariyul lahmi, yang mentah daging. Fala yubahu bi tariyihi, maka tidak boleh dijual ia daging basah dengan daging basah. Maka tidak boleh dijual ia daging mentah dengan daging mentah. Ketika kita jual, kita suka daging sapi, teman kita suka daging kerbau. Kita jual daging sapi kita dengan daging kerbaunya, dengan berat sama-sama 1 kilo, hukumnya tidak sah. Nah, hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hitungan mumatsalah itu waktu kering. Terpaksalah dikeringkan dulu dagingnya, dibuat dendeng dulu. Nah, setelah didendeng, maka salah jual beli. Fala yuba'u bi tarih wala bi qadidih min jinsihi, tidak juga boleh dijual daging basah dengan daging keringnya, dengan yang keringnya daging. Itu bahasa lafzinya. Atau dengan daging kering min jinsi, dari sejenisnya. Tapi kalau beda jenis nggak ada masalah, karena kalau beda jenis tidak disyaratkan mumatsalah. Daging kambing dengan daging kuda itu boleh transaksi ketika daging masih basah atau mentah. Nah, tapi kalau sama jenisnya tidak boleh, harus dikeringkan dulu.
wala yuba'u qadiduhu bi qadidih bila azmin wala milhin yazharu fil wazni sambungannya semuanya ada titik. Dan boleh dijual daging keringnya dengan daging kering tanpa tulang dan tanpa garam. Nah, yang jelas ia dalam timbangan, artinya yang jelas ia sama dalam timbangan. Jadi boleh daging kering dan daging kering, tapi nggak boleh ada tulang, nggak boleh ada garam. Jadi dikeringkan tanpa garam. Maka hukumnya sah kalau jelas dalam timbangan, artinya sama banyak. Titik. Maka syarat mumasalah itu diperhitungkan ketika kering. Diangkat masalah di sini pengembangannya, bagaimana dengan benda-benda yang tidak ada istilah dikeringkan, barang-barang yang tidak ada istilah dikeringkan. Wa ma la jafafa lahu, dan barang-barang yang tidak ada istilah dikeringkan padanya, barang seperti kisah dibaca dengan kasrah qaf, kemudian musallasah titik-tiga ta, kemudian mat ada hamzah di ujungnya, maknanya semangka. Wal inab alladhi la yatazabbab, dan anggur yang tidak bisa menjadi anggur kering, dan anggur yang tidak bisa menjadi anggur kering. Ada sejenis anggur kalau dikeringkan busuk dia, enggak bakalan jadi anggur kering. Itu la yuba'u ba'duhu bi ba'din aslan, tidak boleh dijual sebahagiannya barang yang tidak ada istilah dikeringkan dengan sebahagian yang lain sama sekali, seperti anggur dengan anggur. Tidak boleh jual dengan sesamanya, harus dibeli pakai uang, harus dibeli pakai barang yang tidak sama. Kita punya semangka merah, kawan punya semangka kuning. Kita suka yang kuning, dia suka yang merah. Kita timbang semangka itu beratnya sama-sama 3 kilo. Lakukan transaksi jual beli, hukumnya terlarang. Nah, terlarang. Karena masalah itu harus dinilai ketika dia kering. Nanti kita jemur dulu semangka kita sampai kering, dia jemur, semangka dia sampai kering. Nah, ketika sudah kering baru transaksi jual beli. Setelah itu kita kasih ke ayam kita, dan kita lagi yang makan. Hari ini mas, ada nggak keripik semangka? Apel orang buat, nangka ada orang buat. Nah, tapi semangka belum jumpa. Semangka kering itu di packing belum ada. Nah, kalau nangka, kalau udah kering boleh. Dia beli nangka dan nangka, basah. Juga timun. Nah, timun dengan timun itu tidak sah. Tapi kalau timun yang semangka sah, karena syaratnya tidak perlu mumasalah. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, takfi mumasalatuhu rotban. Menurut satu pendapat cukup dianggap samanya barang-barang ketika basah. Rotban di sini baca yang fathah ro. Rotban artinya basah. Rutoban artinya anggur basah. Korma basah.
maka dikasih dobit oleh musannaf bidomi rutoban bifathir rotban. Nah, contohnya mana? Kalabani bil labani, seperti susu dan susu. Payubahu wazna, maka dijual akan ia susu secara ditimbang. Wa in amkana kailahu, atau wa in amkana kailu, walaupun memungkinkan menakarnya susu. Ini pendapat yang kedua. Kalau barang itu memang tidak ada istilah dikeringkan, jangan tunggu kering, maka cukup memasalahnya ketika basah. Bagaimana susu mau dijual ketika dikeringkan dulu? Saya rasa kalau kita keringkan susu dengan metode kita, malah nggak ketemu susunya. Pernah susu satu piring, tuangkan di gelas, di piring, jemur di matahari. Tunggu sore nanti. Belum kering juga, tunggu besok hari. Pas itu apa nyumpah? Nyumpah piringnya saja. Kalau susu kering itu bagaimana metodenya? Tapi kalau jual beli susu kering itu sepakat ulama sah. Tapi kalau susu basah dan susu basah itu pendapat katakan tidak sah. Nah, wakila ma yumkinu kailu katufa watin yubahu kaila wala ba'sa 'ala wajhain bitafawutil adad. Menurut pendapat yang kedua, sesuatu yang mungkin menakarnya, seperti buah apel itu masih bisa ditakar, buah tin itu dijual akan ia dan cara ditakar. Wala ba'sa 'alal wajhain, tidak mengapa berdasarkan dua pendapat, bitafawutil adadi, dengan berbeda jumlahnya. Tidak mengapa menurut dua pendapat yang berbeda jumlahnya. Yang satu ini kita takar satu ember, isi penuh ember ini dengan buah apel. Nah, ember yang dengan kapasitas yang sama juga diisi dengan buah apel dengan jumlah yang penuh semuanya, itu sah dilakukan jual beli dan sah dianggap sama. Kalaupun ditumpahkan, dihitung bijinya, itu jumlahnya berbeda, nggak ada masalah menurut dua pendapat di atas. Pendapat yang mana? Pendapat yang membolehkan menjual, pendapat yang mengatakan masalah itu cukup ketika basah, nggak perlu nunggu kering. Tapi pendapat yang kuat yang kita baca kemarin, apabila barang itu, buah-buahan itu jumlahnya, size-nya lebih besar pada kurma, itu tidak boleh ditakar lagi. Yang maksimal yang boleh ditakar di liter itu size-nya sebesar kurma, itu paling besar. Maka buah tin, buah delima tidak boleh ditakar. Menurut pendapat di sini, yang pendapat kedua, itu masih boleh ditakar. Apel masih bisa ditakar. Dan apabila sama banyak, hukum jual belinya sah. Berdasarkan pendapat kedua, dan gak ada masalah kalau kita hitung ternyata jumlahnya nanti berbeda. Wa mimma la jafafa fihi az-zaitun, di antara barang-barang yang tidak ada istilah dikeringkan padanya itu buah zaitun.
Rasa nggak ada istilah dikeringkan buah zaitun. Dulu ada orang pulang umroh kasih saya buah zaitun kering, satu biji aja nggak bisa dimakan. Mungkin seleranya nggak cocok. Ternyata memang buah zaitun itu nggak ada istilah dikeringkan. Tapi karena orang sekarang kan serba canggih, semuanya bisa dikeringkan. Nah, susu kering ada, buah apel kering juga ada, nangka kering ada, pisang kering juga ada. Ikan kering itu udah lama ada. Kayak hukum itu ikut apa yang berlaku hari ini. Kalau memang hari ini teknologi bisa membuktikan semangka bisa dikeringkan, itu boleh transaksi, sah-sah saja. Wa qad naqala al-imam an sahib at-takrir wartadahu jawaz bai'i ba'di bi ba'di. Dan sungguh mengutip oleh Imam Haramain dari pengarang kitab At-Takrir, dan setuju ia Imam Haramain akannya pengarang kitab At-Takrir akan apa dikutip maf'ul bih, akan boleh menjual sebahagiannya barang yang tidak ada istilah dikeringkan dengan sebahagian yang lainnya. Wa jazama bi fil wasit, dan menegaskan ia Imam Ghazali dengannya pendapat dalam kitab Wasit. Wasit itu dua kitab karangan Imam Ghazali. Nah, wala takfi mumasalatud dakiki wasawiki, tidak cukup dianggap sama tepung dan tepung. Dakik tepung, sawik tepung gandum, artinya tepung sa'id. Kalau dakik itu tepung secara umum, kalau sawik itu khusus kepada tepung sa'id. Wal khubzi, dan juga tidak cukup dianggap sama pada roti. Fala yajuzu bai'u ba'di kulli minha bi ba'dih, maka tidak boleh menjual sebahagian masing-masing darinya kembali kepada al-mazkurat, yaitu dakik, sawik, khubuz, bi ba'dihi dengan sebahagiannya, lil jahli karena tidak diketahui, bil mumasalatil mu'tabarati dengan sama banyak yang diperhitungkan ia sama banyak. Namun masalah mu'tabarat bi tafawutid dakik fi nu'uma, karena berbedanya tepung di segi lembut dan berbedanya roti pada bekas api atau bekas dibakar. Berbeda pada roti, kita sirin nar pada bekas api. Nah, jadi tingkatan-tingkatan barang itu pertama basah, yang kedua jafaf, yang ketiga melewati batas. Nah, ada 3 tingkatan. Ada namanya haddul kamal, itu batasan kesempurnaan bagi setiap biji dan buah-buahan yang dia bisa disimpan di waktu yang lama. Kemudian di bawahnya namanya basah, di atasnya namanya melewati haddul kamal. Tadi mumasalah itu dihitung kapan? Ketika
haddul kamal. Syair haddul kamalnya ketika dia sudah kering. Kemudian ketika dia diolah menjadi tepung, dia sudah lewat batas haddul kamal. Maka jual beli tepung syair dengan syair, walaupun sama-sama 1 kilo, dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mumasalahnya ghairu mu'tabar. Sama banyaknya kapan dihitung? Ketika dalam bentuk syair. Sementara dia sudah berubah menjadi tepung. Jadi 1 kilo syair ini dengan 1 kilo tepung syair yang ini, 1 kilo tepung syair ini, 1 kilo tepung syair ini tidak mungkin daripada jumlah syair yang sama. Mungkin untuk yang 1 kilo ini syairnya hanya 1,5 kilo. Tapi untuk 1 kilo ini mungkin syairnya 1 kilo 6 on. Pahami? Jadi mumasalah itu dihitung ketika dia jadi syair. Kalau sudah dirubah menjadi tepung, itu nggak boleh lagi dijual sesama tepung. Boleh kita jual padi dengan padi, beras dengan beras, tapi tidak boleh menjual tepung beras dengan tepung beras. Kan sama banyak. Kan sudah saya hitung 1 kilo sama 1 kilo. Redaksi kitab adalah mumasalah mu'tabarah. Sama banyaknya itu tidak dianggap oleh syarah. Semangka 1 kilo dan semangka 1 kilo kan sama banyak. Apa hukum jual belinya mana pun apa kuat? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Mumasalah ghairu mu'tabarah. Mumasalahnya tidak dianggap mumasalah oleh syarah. Karena mumasalah yang dianggap kapan? Inda jafaf, ketika kering. Maka ada biji-bijian yang memiliki haddul kamal 2 lapis, dan ada biji-bijian yang haddul kamalnya 1 lapis. Contoh anggur basah itu nggak boleh. Haddul kamalnya anggur kering namanya zabib. Tapi kalau padi haddul kamalnya 2. Boleh ketika jadi gabah, boleh ketika jadi beras. Nah, roti juga tidak boleh diperjualbelikan roti dengan roti. Nah, walaupun sama-sama 1 biji roti, ketika ditimbang walaupun sama beratnya 1/4 kilo, kenapa tidak bisa disamakan? Karena roti yang ini tidak bisa dipastikan menghabiskan gandum yang sama dengan roti yang ini, karena dihitung gandumnya bukan rotinya. Nah, karena berbeda, kalau soal tepung berbeda lembutnya. Kalau roti berbeda bekas pengaruh apinya. Semakin banyak pengaruh api, semakin ringan timbangannya. Nah, berarti ada kadar yang menumpang di situ, yaitu kadar air. Masalahnya tidak pasti, sehingga jual beli roti dan roti hukumnya haram, terlibat dalam riba. Nah, ini nggak terlalu masalah untuk kita, karena kita nggak pernah beli roti dan roti. Nah, tapi masalah bagi antum di kamar. Kira-kira cek, bagian baru lagi. Dia beli dia bakar. Roti rasa kacang, roti rasa coklat, rasa hijau, roti riba itu haram. Karena jual beli. Kok kami nggak jual beli, syaratnya hanya saling memberi. Nah, namanya hadiah bersyarat, hibah bersyarat. Kamu berikan rotimu kepadaku, maka aku memberikan rotiku kepadamu.
Itu namanya hibah besar. Hibah besar seperti itu hukumnya hukum jual beli, maka tidak boleh juga hukumnya. Supaya sah bagaimana? Nah, potong-potong roti masing-masing, taruh di nampan, makan bersama. Itu berusaha. Dan supaya lebih halal, hadirkan orang yang tidak punya modal ke nampan itu. Kita berempat. Ada yang punya roti rasa nanas, ada rasa kacang hijau, ada rasa ubi ungu, ada rasa toge. Nah, kemudian roti itu dibagi 4. Kemudian setiap orang menukar satu bagian yang kawannya, terjadilah riba. Jadi riba. Tapi ketika roti itu dipotong-potong, masukkan dalam nampan, makan bersama-sama, itu kadar ribanya nggak terlalu banyak. Nah, kadar ribanya nggak terlalu banyak, ada subat-subat dikit, supaya halal. Panggil satu orang yang nggak punya roti, dudukkan dia di nampan, baru makan bersama. Itu baru murni halal. Nah, bal tu'tabarul mumasalatu fil hububi habban. Akan tetapi dianggap sama pada biji-bijian masih dalam bentuk biji. Litahaqquqiha fiha waqtal jafaf, karena pastinya sama padanya biji-bijian pada waktu kering. Wa tu'tabaru fi hububid duhni, dan dianggap akan ia sama pada biji-biji minyak seperti biji simsim bikasri sinain, dengan mengkasrahkan 2 sin, simsimi, hubban pada saat bentuk biji, au duhnan ada pada saat bentuk minyak. Biji penghasil minyak bisa dianggap mumasalah yang mu'tabarah dalam hukum syariat ketika masih bentuk biji dan ketika sudah menjadi minyak. Nah, seperti buah kemiri. Nah, kemiri yang sudah dipecahkan dari cangkangnya, isi putihnya saja, kita jual kemiri kita dengan kemiri kawan dalam bentuk kemiri, itu hukumnya sah, sama banyaknya mu'tabar. Kemudian kemiri kita olah menjadi minyak, kita jual minyak kemiri kita dan minyak kemiri kawan, dan dianggap sama, maka samanya mu'tabar. Jadi 2 haddul kamal pada biji minyak. Nah, wafil inabi zabiban, pada anggur itu ketika menjadi zabib, anggur kering, dan di saat menjadi cuka anggur, itu sudah bisa dianggap sama. Maka pada kelapa itu ketika dia menjadi kopra, kelapa cungkil yang sudah dikeringkan, dan ketika menjadi minyak kelapa, maka jual kelapa dan kelapa yang masih ada airnya, yang belum dikeringkan, itu walaupun sama banyak tapi tidak dianggap sama. Wa kazal asir, begitu juga perasan anggur menurut pendapat asal. Anggur yang kita peras, yang sudah diambil airnya, rencana mau dijadikan cuka, maka air anggur dan air anggur itu sudah dianggap mumasalah mu'tabar. Lianna ma dzukir halatu kamal, karena sesungguhnya barang-barang yang telah disebutkan itu memiliki beberapa keadaan kamal.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap barang, buah-buahan dan biji-bijian, dia memiliki haddul kamal itu ada 1, ada 2, ada 3. Nah, pisang ada haddul kamalnya? Pisang ada haddul kamal? Enggak ada. Nah, ada. Keripik pisang. Nah, sudah dikeripikin, itu haddul kamal. Bukan digoreng ya, diiris, dijemur, siap untuk digoreng. Itu haddul kamal pisang. 1 cuma haddul kamalnya, kecuali kalau ada cuka pisang, di 2 haddul kamalnya. Nah, kalau kelapa 2 haddul kamalnya, kopra sama minyak. Kalau anggur 3 haddul kamalnya. 1 anggur kering, anggur kering. 2 cuka anggur. 3 perasan anggur, asir hak. Nah, buah simsim 2 haddul kamalnya ketika jadi biji dan ketika menjadi minyak. Fayajuzu bai'u ba'di simsimi aw duhni bi ba'din. Maka boleh menjual sebahagian biji simsim, biji wijen, atau minyaknya, bi ba'din dengan sebagian yang lain. Atau kepada bai'u boleh menjual ba'di zabib, sebahagian anggur kering, au khalil inab, atau cuka anggur, biba'din yang sebagian yang lain. Sah juga menjual sebagian perasan anggur dengan perasan yang lain. Nah, air nira haddul kamalnya ketika sudah menjadi gula aren, itu haddul kamal. Kalau dia diolah menjadi makanan, maka dia sudah lewat haddul kamal. Lewat haddul kamal nggak boleh. Sebelum haddul kamal juga nggak boleh. Seperti tepung tadi, ketika dia jadi gandum, haddul kamalnya gandum. Lewat haddul kamal dia jadi tepung, nggak boleh. Lewat 1 langkah lagi dia jadi roti, juga nggak boleh. Wa muqabil as-sahih fihi, muqabil pendapat as-sah tentang perasan anggur itu yamna'u kamal, tercegah sempurnanya perasan anggur. Ini muqabil as-sah. Kalau anggur itu masih berbentuk perasan, belum berubah menjadi cuka, dia belum dianggap haddul kamal. Kenapa belum dikatakan haddul kamal? Karena dia tidak bisa disimpan tahan lama. Dia akan berubah menjadi khamar, kemudian dia berubah menjadi cuka. Nah, ketika menjadi cuka lah dia dianggap haddul kamal. Wa mislu, semisalnya perasan anggur adalah perasan korma basah, perasan delima, dan perasan tebu gula, bambu gula. Nah, perasan bambu gula, tebu bahasa kita ini. Tebu, minum air tebu murni di pasar raya situ. Nah, itu namanya asir qasris sukar. Itu kalau kita jual dengan kawan sama-sama 1 liter, kita perasan tebu udang, yang dia perasan tebu di luar negeri.
Itu di situ itu tebu apa? Cina, Thailand. Nah, betul Thailand, bukan Jepang. Brazil. Brazil, Thailand juga. Jadi tebu kita tebu udang, tebu dia tebu Thailand atau tebu Brazil, kita transaksi air tebu murni, ini hukumnya tidak sah walaupun apa tebu. Nah, karena beliau hadul kamal. Nah, air tebu itu direbus terus sampai kering, berubah dia menjadi kentalan pekat, kemudian dicetak, jadilah dia gula tebu. Nah, gula tebu baru boleh hadul kamal. Di sana baru ditimbang. Jadi jual gula tebu dengan gula tebu itu hukumnya sah. Wa yajuzu bai'u ba'dil khalir rutabi bi ba'di. Boleh hukumnya menjual sebagian cuka rutab korma basah dengan sebagian yang lain. Dengan sebalik cuka daripada anggur kering atau korma kering. Li'anna fihi ma'un, karena sesungguhnya pada cuka anggur kering dan korma kering ada air. Fayam taniul ilmu bil mumasalah, maka tidak mungkin atau terhalang meyakini dengan sama banyak. Coba untuk analisa pembahasan ini. Cuka dari anggur basah sah. Cuka dari korma basah sah untuk diperjualbelikan sesamanya. Kalau dianggap sama banyak, masalahnya mu'tabar. Tapi cuka dari korma kering, cuka dari anggur kering, itu tidak bisa dikatakan masalah karena di dalamnya ada kontribusi air. Maka tidak mungkin kita pastikan dia sama banyak. Bisa saja cuka kita kadar airnya lebih banyak, cuka dia kadar airnya lebih sedikit. Kenapa begitu ihsan? Kenapa bisa begitu? Sementara anggur basah dan anggur basah tidak bisa dianggap bermasalah karena masih basah. Tapi anggur kering dengan anggur kering sudah hadul kamal, bisa diperjualbelikan. Tapi ketika diolah menjadi cuka, maka yang sah diperjualbelikan justru cuka dari anggur basah, tidak dari anggur kering. Nah, karena kadar airnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Padahal kan ada kurma kering, ada anggur kering, ada lagi kadar air situ. Justru berarti nggak jalan ilmu masaknya. Justru coba untuk pikir dengan akal sehat. Memeras anggur kering itu seperti apa? Bagaimana cara bercuka? Peras. Coba peras anggur kering. Gak bisa apa tuh Pak? Tambahkan air. Nah, si A buat cuka dari anggur kering. Anggur keringnya di blender. Gak mungkin di blender. Kasih dialah air. Si B buat cuka pada anggur kering juga. Dia blender, dikasih air. Setelah di blender kedua-duanya, kemudian disaring. Setelah disaring diendapkan, kemudian jadi cuka. Nah, apakah sama cuka ini cuka yang ini? Saya bilang sama.
Setelah ditimbang ternyata sama. Bisa dibilang sama? Di mana letak tidak samanya? Ini berapa kadar airnya? Ini berapa pula kadar airnya? Tapi kenapa pada cuka, anggur basah, kurma basah bisa? Karena tidak ada penambahan air di situ. Kurma basah, anggur basah tinggal diperas air yang ada di anggur itu, murni air anggur. Kemudian diendapkan sekian lama, berubah jadi cuka, ditimbang sama banyak, itu pasti sama. Kenapa? Murni semuanya di anggur, nggak ada tambahan air. Sehingga beliau katakan tidak boleh, boleh hukumnya menjual sebahagian cuka kurma basah dengan sebagian yang lain. Dengan sebalik cuka anggur kering atau kurma kering. Kenapa? Karena dalam cuka kurma kering dan anggur kering ada air, maka terhalang meyakini dengan sama banyaknya. Titik. Itu namanya ilmu masak. Jadi ilmu masak pun membantu dalam memahami fikih. Wal mi'yaru fid duhni wal khalli wal asiri al kailu. Standar sama banyak atau alat pengukur pada minyak, cuka, kemudian perasan itu adalah takaran. Bukan pakai timbang, tapi pakai takaran. Waktu tabaru dan diperhitungkan al-mumasalatu sama banyak fil labani pada susu, labanan ketika dia jadi susu bihalihi dengan keadaannya, wasamnan ketika dia sudah menjadi keju. Samnan susu kering, au makhidan atau susu asam, sofian yang murni, khalisan minal ma'i murni dari air. Fayjuzu bai'u ba'dil labani bi ba'din, maka sah menjual sebagian susu dan sebagian yang lain, kailan dengan cara ditakar, sawan fi al-halibu, bersamaan padanya susu itu halib, hamil, raib, khasir, malam yakun magliya binnar, selama tidak ada ia itu dipanaskan dengan api, wala mubalata bi kauni ma yahmil miqyal min al khasir aksaru waznan. Setiap kalimat itu ada maknanya halib. Ada definisi sana? Susu yang baru diperas. Itu semuanya susu, tapi ada beda-beda mana. Nggak salah halib itu yang baru saja diperas. Biasa halib itu yang diperas. Susu yang diperas. Kemudian
Kamil, susu masam. Kemudian raib, susu beku. Ada bahasa lain di sana? Pak, laf, mimro. Susu. Susu yang pekat, susu kental. Raib, susu beku. Susu beku kalau kita bilangnya apa? Susu beku. Kalau yogurt susu asam. Dadih, dadih itu susu beku. Selama tidak ada ia dipanaskan dengan api. Wala mubala, tidak ada masalah dengan keadaan sesuatu yang meliputi akannya oleh alat takar dari susu kental itu lebih berat di segi timbangan. Lebih berat segi timbangan. 1 liter susu cair dengan 1 liter susu kental dengan 1 liter susu beku, mana lebih berat kalau ditimbang? Beku, kental, yang baru diperas yang paling ringan. Sama-sama 1 liter. Yang satu susu yang baru saja diperas, yang satu susu yang sudah dikentalkan. Nah, maka akan lebih berat timbangannya. Itu tidak dipedulikan kata musannaf, karena takarannya bukan timbangan. Takaran susu adalah makil, dia termasuk barang makil dengan kailan. Wa juzu ba'du ba'di saman bi samni bi ba'din waznan ala nas. Boleh menjual sebahagian minyak sapi, orang bilang sekarang minyak samin. Boleh menjual sebagian minyak samin dan sebagian yang lain dalam timbangan menurut nas, dalam ditimbang atau dengan cara ditimbang menurut nas. Menurut pendapat yang kedua harus ditakar. Wakilah dikatakan waznan ingkana jamidan kailan ingkana ma'ian. Ditimbang kalau dia kental, ditakar kalau dia masih cair. Jadi susu standarnya adalah, atau minyak standarnya adalah, kalau cair itu ditakar, kalau sudah padat itu ditimbang. Maka susah menjual yang padat itu ditakar. Beli 1 liter mentega, menetar. Beli 1 liter minyak samin, sulit. Maka kalau dia jamit, ditimbang saja 1 kilo mentega. Itu lebih mudah diurus daripada meliter mentega. Masukkan dulu menteganya 6 liter, kemudian dipadat, sudah penuh, kemudian dikeluarkan daripada liternya, juga menyita waktu. Maka pendapat yang ketiga ini lebih ideal, lebih mudah dalam menyikapi sesuatu. Tapi kalau minyak goreng di liter itu cepat. Masukkan ke liter, kemudian ditumpahkan ke wadah penampungan, mudah. Tapi kalau mentega, minyak samin di liter, itu
harus ditambah gaji karyawan. Apalagi dapat bos yang suruh cepat, itu bisa mengamuk karyawan. Cepatlah, liter mentega seliter aja lama. Mundur ya jadi karyawan. Maka kata beliau, waznan ingkana jamidan, ditimbang kalau sekiranya padat. Jamid itu kan keras, mananya padat. Kemudian ditakar kalau dia cair. Wa yajuzu bai'u ba'dil makhid as-safi bi ba'din, boleh menjual sebagian susu masam makhid. Makhid sama dia hamil. Tempat anda pakai titik kha-nya. Coba lihat lagi. Pakai kha. Tadi hamil di atas, oh masam. Hak tapi. Tadi hamil. Di atas makhid. Hah? Di atas pertama tadi itu makhid asalnya. Oh, kalau hamil Yang kedua hah? makhid. Susu yang dikeluar patinya. Makhid. Susu yang dikeluarkan saripatinya. Apa namanya itu? Caranya dan cara direbus. Setelah direbus, kemudian didinginkan, itu ada yang melapisi daripada atasan susu itu. Diambil lagi, itu namanya makhid. Nah, apa namanya? Anda buat, nggak tahu. Kelamaan merebus susu, masukkan ke gelas, jadi lapisan atasnya itu memiliki bentuk minyak. Nah, itu disebut makhid. Susu makhid, saripati susu. Boleh menjual sebagian saripati susu yang murni dengan sebagian yang lain. Amal masyubu bil ma'i, adapun yang dicampur dengan air, fala yajuzu bai'u bimithli, maka tidak boleh menjual sebagiannya dan semisalnya. Kenapa tidak boleh? Li jahli al-mumathal, karena tidak tahu sama banyaknya. Wala bi khalis, tidak juga boleh menjual susu yang dicampur air dengan susu murni, karena tidak diketahui sama banyaknya. Titik. Wala takfil mumasalah fi sadri ahwalihi ay bakihi, dan tidak cukup dianggap sama banyak pada seluruh atau pada yang lain keadaan-keadaannya susu, artinya sisa-sisanya keadaan. Jadi susu itu bisa diolah dengan berbagai macam keadaan. Tadi yang sudah disebutkan adalah halib, hamil, raib, khathir, tambah makhid. 5 ini boleh dijual dengan sesamanya dan sama banyaknya mu'tabar. Tapi tidak boleh pada kondisi-kondisi lain. Contoh seperti susu apa nama itu? Keju. Susu yang sudah dibekukan. Nah, susu beku. Dan seperti susu kering. Kemudian musal dan zubat. Li'annaha la tahlu, karena sesungguhnya keju, susu kering, susu musal, susu zubat itu tidak lepas dari dicampuri sesuatu yang lain. Nah, coba lihat saya musal, imsad lam.
Dadi Dadi itu. masuk laban. Susu yang diceraikan dari airnya itu dadi. Itu musal. Pada siapa? Masuk. Maslu. Dan Zubat. Bibit air buih. Kalau ini ada zabadah menjadi makanan mentega. Kalau zabadu pemberian hadiah, sudah kepala susu mentega, azbat berbuih. Zubat berarti kepala susu. Nah, kepala susu yang tadi itu bukan kepala bukan susu, tapi susu yang bagian atasnya yang mengeras. Itu namanya zubat. Macam-macam susu diolah ya. Sampai bahasa Arabnya itu banyak sekali. Nah, jadi olahan susu jubun lanjut jabin, ajibin, akid, maslu, zubat itu tidak terlepas daripada dicampuri sesuatu. Contoh, jubunu, keju itu mencampuri akannya oleh infihah. Apa itu infihah? Usus. Kemudian akid itu mencampuri akannya oleh garam. Jadi proses membuat susu kering itu dicampur garam. Kemudian maslu mencampur akannya oleh tepung. Kemudian zubat itu tidak terlepas daripada qalili mikhyah atau makhid, dari sedikit susu apa tadi? Saripati. Susu saripati. Nah, tidak terlepas pada sedikit saripati susu. Apa dia fiha? Hah? Cari nafkah. Fala tatahaqqaqu fiha al-mumasalatu mu'tabarah, maka tidak bisa dipastikan padanya hal-hal tersebut. Keju, susu kering, masli dan zubat akan mumasalah yang mu'tabarah. Pada juzu bai'u ba'di kulli minha bi ba'di, maka tidak boleh menjual sebahagian masing-masing darinya dengan sebagian yang lain, dan tidak juga boleh menjual antara zubat dengan minyak sapi, dan tidak juga menjual susu dengan sesuatu yang dibuat darinya susu. Tidak boleh menjual susu dengan sesuatu yang terbuat dari susu, seperti minyak sapi dan makhid, saripati susu. Ada amfiah?
dia harum. Bisa dipahami. Apa alatnya itu? Campur buat ya wangi-wangi karis amal. Infahah karisul amal wal jadi malam yakul fa iza akal fa huwa karis mimfahah zakara salaf fasih infahah musyaddad. Nah, karis boleh karis cairan atau benda setengah padat yang terdapat dalam lambung anak hewan menyusu digunakan untuk mengumpulkan susu agar menjadi keju. Nah itu usus lagi. Coba ulang terjemahannya. Cairan yang atau benda setengah padat yang ada di dalam lambung anak hewan digunakan untuk mengumpulkan susu agar menjadi keju. Itu namanya infahah. Nah, bahan untuk membuat keju. Maka keju, susu kering, susu masli, susu zubat itu tidak boleh dijual belikan satu sama lain karena dia sudah bercampur. Nah, kalau keju pakai infahah, sejenis cairan kental yang ada di perut anak hewan. Hewannya hewan apa nggak tahu? Hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui. Berarti anaknya sempit. Pada saat mahal keju, harus mengorbankan anak hewan itu ususnya. Dan cairan itu ada di ususnya, sehingga susu bisa kental. Nah, kalau susu kering harus campur tepung. Kalau susu kering harus campur garam. Kalau susu masli harus campur tepung. Berarti ada benda lain di sana yang tidak bisa memastikan antara campuran si A dan si B belum tentu kadarnya sama, sehingga tidak ketahui masalah, sehingga tidak boleh diperjual.